Hai pemirsa, apa kabar? Semoga Anda semua yang menyaksikan acara ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bugar, dalam keadaan bahagia. Berjumpa lagi bersama saya, Ronald Surapraja, di Go Healthy, Cara Tepat Hidup Sehat. Pemirsa, dalam setiap episodenya kami selalu menghadirkan narasumber, di mana mereka akan berbagi masalah kesehatannya. Jika ada yang baik, mari kita ambil, mari kita tiru. Tapi kalau misalnya ada pelajaran yang kurang baik, kita tinggalkan. Jadikan sebagai pelajaran supaya kita tidak mengulangi masalah kesehatan yang sama. Nah, pemirsa, jika Anda ingin berbagi langsung kepada kami, ya, masalah kesehatan Anda, silahkan kirimkan data riwayat kesehatan Anda melalui alamat email di bawah ini. Nanti kita akan berbincang langsung di studionya Go Healthy, ya. Baik, kita akan mulai episode kali ini bersama saya dua praktisi kesehatan. Yang pertama ada Mas Boyke Dianugraha. Mas Boyke, apa kabar? Halo Kang Ronald, sehat? Sehat. Sehat. Pemirsa, jangan lupa harus sehat dan bahagia. Dan yang kedua ada sahabat saya juga, Mas Nurman Saputra. Mas Nurman, apa kabar? Sehat Kang Ronald, dan pemirsa di rumah juga saya doakan tetap sehat. Oke, dan ada narasumber kami kali ini adalah kedatangan yang kedua beliau ke studio kami, ada Pak Momo. Pak Momo, apa kabar? Alhamdulillah sehat Kang Ronald, sehat. Sehat ya, ini adalah kedatangan yang kedua. Dan saya melihat ada perubahan yang menyenangkan, yang Iya. terlihat. Oh, Ya betul, nggak sih? aku melihat. Berbeda ketika sekitar 5-6 bulan yang lalu Pak Momo datang ke sini. Kita lihat nanti akan sama-sama kira-kira perubahannya apa. Iya. Ya, yang pasti perubahannya baik. Oke, tapi sebelum mulai saya ingin mencari tahu dulu ya. Karena di masyarakat sering terjadi ada anggapan di dunia kesehatan mengenai benar atau salah yang masyarakat belum paham. Hati-hati, jangan salah ambil langkah ya soal masalah kesehatan karena nyawa adalah taruhannya. Betul Mas Boyke? Betul Mas sekali. Nurman? Betul, ya. betul. Oke, di benar atau salah yang pertama. Saya mau nanya dulu deh ke Pak Momo deh. Menurut Pak Momo, benar atau salah tusuk jarum di jari adalah pertolongan pertama untuk serangan stroke? Benar, menurut. Benar. Benar. Logikanya gimana kira-kira Pak Momo? Karena kan yang saya alami ketika waktu itu memang pernah menusuk jarum, Oh, Bapak melakukan? pernah melakukan itu. Oke, setelah ditusuk, terus apa yang Bapak rasakan? Keluar darah, udah keluar darah, baru ada sedikit agak sadar gitu ke dalam ini. Asalnya nggak sadar. Nggak sadar. Mas Boyke, tolong dijawab benar atau salah tusuk jarum di jari Iya. sebagai pertolongan pertama untuk serangan stroke? Pemirsa, memang sering beredar ya di YouTube. Grup WhatsApp. Grup WhatsApp biasanya tuh. Ya, bahwa nah, kalau ada untuk ketika serangan stroke yang mesti cepat-cepat ini adalah tusuk jari-jarinya. Bahkan ada sampai semua. Pemirsa Iya. harus ingat ya, daripada Anda nusuk-nusukin jari yang belum jelas ya penelitiannya. Ya, karena apa? Karena kalau kita makin ditusuk jarinya kita keluar darah, itu yang namanya tubuh akan memberikan reaksi pembekuan darah kepada di sini supaya darahnya berhenti. Jadi pembekuan darahnya di otak juga akan bertambah. Betul, Ya. betul. Bisa memperparah dong, Mas. Memperparah. Betul. Yang Waduh. kedua, waktu itu kan ada yang namanya the golden period. Waktu yang sempit ini justru harus dipakai bukan mencari jarum pentul untuk nusuk, tetapi untuk menghubungi rumah sakit, menghubungi keluarga. Ada di mana saya terserang stroke, segera ke sini dan bantu saya. Betul, ya. Dengan cara seperti itu, maka kalau kita cepat sampai ke rumah sakit, cepat ditangani oleh dokter, maka pemulihannya juga akan menjadi cepat. Ingat, stroke adalah kegawat daruratan yang bisa menghilangkan nyawa. Oleh karena itu, kita berpacu dengan yang namanya waktu. Baik, yang kedua mengenai benar atau salah, mengenai stroke juga ya. Stroke sumbatan pasti akan berulang dengan sumbatan kembali. Karena kita tahu stroke itu ada dua, sumbatan dan pecah pembuluh darah. Pak Momo nih, kira-kira benar atau salah Pak ini Pak? Salah. Salah. Kenapa Pak? Karena kan saya itu waktu serangan pertama kan penyumbatan. Ya. Yang kedua 2016 adalah Pecah pembuluh darah. Jadi Bapak ngalami dua-duanya. Dua-duanya. Bapak kok yang lengkap mah yang begitu. Jadi salah menurut Bapak? Salah. Oke. Mas Nurman? Ya, kalau kita lihat dari jawabannya Pak Momo ini sendiri, Pak Momo sangat yakin ya jawabannya Karena salah. mengalami langsung. Karena mengalami langsung ya. Jadi, iya betul sekali ya. Jadi ini tepat sekali ya Pak Momo ya. Jadi pemirsa di rumah ya, kalau yang namanya pertama misalkan ada stroke sumbatan atau yang pertama itu stroke pecah pembuluh darah, bukan berarti
jika terjadi stroke yang berikutnya itu akan menyesuaikan dengan stroke yang sebelumnya. Bisa jadi nih, kalau misalkan stroke pertama itu adalah sumbatan seperti yang dialami Pak Momo sendiri. Stroke kedua itu akan terjadi yang namanya stroke pecah pembuluh darah. Nah ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena biasanya ini kan terjadinya karena ada tensi yang tinggi atau kolesterol yang tidak terkendali. Dengan begitu maka tidak jadi kemungkinan yang namanya stroke sumbatan pertama kali itu nanti akan terjadi stroke yang jenis lainnya di kemudian hari. Oke, pemirsa jadi jelas ya. Itu salah. Stroke sumbatan, berulang sumbatan lagi itu salah. Karena bisa saja berubah menjadi pecah pembuluh darah. Betul. Tapi mau pecah pembuluh darah, mau penyumbatan, sama-sama berbahaya. Itu yang patut kita waspadai. Oke, kita akan mulai membahas kasusnya Pak Momo ini, ya, kasus yang saya lihat udah semakin membaik sekarang karena ada usaha-usaha yang beliau lakukan. Ya, tapi sebelumnya mari kita simak dulu tayangan yang satu ini. Sudarmo, pria yang akrab dipanggil Momo ini sempat terserang stroke sebanyak 2 kali pada tahun 2010 dan 2016. Meski begitu, Momo tetap optimis dirinya bisa pulih kembali. Hal ini ditunjukkan dengan seiring membaiknya proses pemulihan stroke yang ia rasakan. Dulu pada tahun 2010, Momo terserang stroke karena ada penyumbatan di pembuluh darah otaknya. Kemudian pada tahun 2016, ia kembali terserang stroke karena kondisi pecah pembuluh darah. Dampak dari stroke ini membuat kedua sisi anggota tubuhnya mengalami kelemahan. Momo pun menduga hal ini dapat terjadi akibat pola hidupnya yang kurang sehat. Ia sangat gemar mengonsumsi makanan yang tinggi lemak, dan ketika serangan stroke terjadi, tekanan darah Momo sangatlah tinggi. Namun kini, memperbaiki pola hidup dan juga rutin menggunakan teknologi laser, tekanan darahnya sudah kembali normal dan gejala sisa stroke-nya pun sudah membaik. Saya tersenyum, saya melihat Mas Boyke dan juga Mas Nurman tersenyum. Karena apa yang lebih membahagiakan bagi kami di sini, pemirsa, ketika melihat mereka yang terkena serangan stroke, kemudian menggunakan teknologi laser dan merasakan manfaatnya. Ini dialami oleh Pak Momo. Betul Pak Momo ya? Betul. Karena saya ingat 5 atau 6 bulan yang lalu Bapak kesini nggak sesegar ini, Pak. Siap. Betul ya, Pak ya? Betul sekali. Apa yang Bapak rasakan setelah menggunakan teknologi laser, Pak? Yang pertama konsentrasi. Konsentrasi di otak saya sudah kembali normal, seperti betul-betul normal. Kemampuan mengingat, memori mengingat itu segala kembali macam, lagi ya, Pak ya? semuanya, sampai bisa kerja. Ngetik segala macam pakai komputer juga bisa. Dulu nggak bisa? Dulu nggak bisa. Sekarang udah kembali kerja? Kembali kerja. Apa pakai yang dimasukkan ya? Di hidung, di hidung. Di hidung. Pakai intranasal? Pakai intranasal juga. Pakai NS juga. Gitu. Semuanya udah. Jadi semua menggerak terasa. Konsentrasi kembali ya, memori juga kembali. Apalagi Pak yang Bapak rasakan? Tidur. Sekarang dulu kan saya pernah susah, sangat susah tidur. Sekarang udah enak. Setelah pakai teknologi laser ini udah enak tidur. Tidur biasa jam berapa, Pak? Tidurnya sekarang udah jadi jam 9 udah tidur. Pagi-pagi? Jam 2, jam berapa belum pernah tidur. Oh ya. Kolesterol aman, tensi stabil? Stabil. Gula darah? Gula darah alhamdulillah stabil juga. Sekarang udah paling tinggi saya itu 150. Oh, good. Tapi Bapak rutin melakukan medical check up kan? Rutin saya medikal setiap bulan selalu melakukan check up ke dokter. Ini contoh yang baik nih. Contoh yang baik nih. Mohon maaf nih Pak Momo, boleh berdiri Pak? Boleh. Masih ada sisa nggak? Masih ada sisa. Stroke. 2 kali stroke loh ini. Pemirsa, Pak Momo ini luar biasa loh. Stroke-nya 2 kali, 2010 dan 2016. Yang pertama karena sumbatan, yang kedua karena pecah pembuluh darah. Betul. Yang satu terdampak sebelah kiri, yang kedua terdampak sebelah kanan. Lengkap, tapi bukan hal yang baik. Ya. Nah, setelah menggunakan teknologi laser, Pak, udah bisa. fungsi tubuh gimana? Semuanya udah enak, goyang juga. Wah, juga bisa. Ini nggak ada masalah, Pak? Nggak ada masalah, biasa. Udah enak, cuman ada sedikit ya bekasnya mah nggak. Iya. Itu tapi ini maksudnya sesuatu Cepet, bagus banget loh. Ini progresnya oke ya, Mas Boyke ya. Silakan kembali duduk. Pak Momo, seneng banget nih. Pemirsa, ini mesti bisa dicontoh nih. Jadi kalau pada pemirsa yang di rumah nih, yang lagi terbaring, stroke saya sekian lama, pengen cepet lebih sembuh, pengen cepet beraktivitas, tetap optimis. Ya. Lakukan pola hidup sehat. Kemudian ikuti petunjuk dokter. Ada obat-obatan yang diminum kan? Ada. Ya. Disiplin ya Pak? Obat disiplin, good. Gunakan teknologi laser. Kok bisa membantu teknologi laser itu tadi?
Kenapa Pak Momo tensinya jadi normal? Karena teknologi laser itu membuat pembuluh darah kaku tadi ya dengan diaktifkan kembali nitrik oksidnya menjadi normal kembali. Lalu kenapa kolesterolnya turun? Kolesterolnya turun karena yang namanya kentalan darah akibat kolesterol dia dan diabetes ya dan gula dia diubah menjadi energi, kadar kolesterol turun, kadar gula juga turun. Kemudian tidur saja biasanya ini jadi nyenyak, itu juga karena yang namanya hormon melatonin, apalagi usia kan udah 60-an, tahun, ya kan? Itu sudah mulai berkurang. Orang-orang menopause, orang-orang andropause 57 tahun ke atas ya kalau laki-laki, kalau wanita itu sekitar 45 tahun ke atas itu sudah mulai kurang melatoninnya, dibantu oleh teknologi laser. Ya. Demikian juga tuh. Saya kembali lagi bisa ngetik sendiri, nggak lupa lagi. Apalagi karena dia menggunakan juga yang dinamakan intranasal. Dan itu tadi ya, bahwa si teknologi laser itu menyehatkan pembuluh darah di kepala sehingga kepikunan, dampak-dampak akibat stroke, emosionalnya menjadi baik kembali. Ya coba intranasanya bagaimana ya, Mas Boyke ya. Teknologi laser ini kan tadi sudah dijelaskan sama Mas Boyke bahwa teknologi laser ini bisa menghasilkan yang namanya nitrik oxide di pembuluh darah kita. Nah, nitrik oxide ini selain di pergelangan tangan, kalau kita sinari juga di pembuluh darah di bagian hidung kita, itu juga pembuluh darah di bagian hidung kita akan menghasilkan nitrik oxide lebih banyak lagi. Sehingga apa yang sudah dialami sama Pak Momo, ini bisa juga dialami sama pemirsa di rumah. Jadi aliran darah di area kepala juga akan ikut lebih lancar lagi. Kemudian pemulihan pasca stroke, karena kan stroke ini dia permasalahannya ada di bagian kepala ya. Jadi ini bisa dibantu untuk percepatan proses pemulihannya sendiri. Ayo pemirsa di rumah yang sekarang sedang berjuang untuk proses pemulihan pasca stroke-nya, kita dari sekarang ubah pola hidupnya dan juga bantu dengan menggunakan teknologi laser. Yes. Iya. Nah, teknologi laser yang digunakan oleh Pak Momo ini adalah AccuLaser namanya ya. AccuLaser dari Gogomol. Alat kesehatan ini sudah dilengkapi dengan teknologi low level laser yang manfaatnya bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Ini penting buat Anda, disarankan buat Anda yang punya masalah seperti diabetes, hipertensi, atau kolesterol. Harapannya apa? Angka-angkanya bisa turun, masalah bisa teratasi, dan komplikasinya bisa terhindari. Pemirsa, kami nggak akan pernah bosan mengajak Anda untuk menerapkan 4 pilar hidup sehat. Ya, dan lengkapi usaha Anda dengan menggunakan teknologi laser. Sekarang juga. Sebagai apa? Sebagai bentuk upaya optimal mencegah datangnya penyakit. Mari kita jadikan AccuLaser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Jadi, silakan nomor ini, Anda hubungi. Anda hubungi nomor ini sekarang juga. Nanti call center kami akan membantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan jika Anda sudah memiliki dokter laser maupun AccuLaser, Anda bisa berkonsultasi dengan dokter jika dibutuhkan. Ini perlu Anda ketahui pemirsa, kalau produk dokter laser dan juga AccuLaser Ultimate yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi, dan terdaftar resmi di pemerintah. Hanya ada di Gogomol. Jadi ketika Anda ingat teknologi laser, yang harus Anda ingat adalah dokter laser dan juga AccuLaser dari Gogomol. Pemirsa, Go Healthy belum selesai. Kami akan kembali lagi kepada Anda ya, mengajak Anda untuk bagaimana caranya hidup sehat dengan cara yang tepat. Sehat lagi ya. Buah blueberry terkenal akan kadar polifenol yang tinggi. Polifenol merupakan suatu zat antioksidan yang bisa menjaga sel saraf kita sehingga baik untuk dikonsumsi oleh penderita stroke. Buah blueberry juga memiliki kadar protein yang bisa membantu regenerasi sel saraf dan membantu membuka pembuluh darah di area kepala. Agar pemulihan stroke Anda menjadi lebih maksimal, gunakan teknologi laser biar kualitas darah dan pembuluh darah Anda menjadi lebih baik lagi. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tempat hidup sehat. Mari belajar dari kisahnya Pak Momo. Ya, Pak Sudarmo ini terkena serangan stroke 2 kali, 2010 dan 2016. Nah, kita belajar ya. Pak Momo, kira-kira coba ingat-ingat lagi, apa yang membuat Bapak dulu sampai terkena stroke? Kebiasaan buruk apa? Coba Pak Momo dibagi ceritanya. Yang paling banyak saya lakukan ketika memang stroke itu, saya itu paling demen dengan makanan-makanan yang bersantan. Berlemak, bersantan. Senang sekali. Terus gorengan-gorengan, aduh itu mah makanan saya sehari-hari itu mah.
daripada sebelum itu memang aduh udah banyak lah. Dulu ketika Bapak terkena serangan stroke itu yang paling parah berapa lama Pak? Bapak nggak bisa ngapa-ngapain? Yang pertama saya 6 bulan Hanya di rumah? hanya di rumah. Yang kedua ya sama 6 bulan juga di rumah. Nggak kerja? Nggak kerja, nggak bisa apa-apa, semuanya diladenin, semuanya diapa-apain. Ini ke kamar mandi juga mesti diladeni. Masih diladeni. Yang pertama dan yang kedua begitu. Iya, betul. Oke, perubahan apa yang Bapak lakukan sekarang supaya Bapak lebih sehat, supaya Bapak nggak terkena serangan stroke lagi? Ayo apa? Yang paling itu kan memang kebiasaan lama udah ditinggalkan. Makan-makan semuanya yang gitu. nggak benar Makan-makan udah nggak benar, stop. udah lah. Yang Apalagi penting olahraga? udah, biarkan aja olahraga sangat dilakukan semuanya. Terus check up kondisi. Oke, Gitu. jadi Bapak sudah berubah gaya hidupnya menjadi Betul. lebih sehat ya. Ada obat dari dokter? Ada obat dari Diikuti? dokter. Diikuti Disiplin? disiplin. Good. Pakai teknologi lasernya gimana nih Pak Momo? Berapa kali sehari? Saya memakai itu dari pagi sekali, terus sorenya menjelang tidur sekali untuk lasernya. Ketika memang pagi-pagi itu bersamaan dengan laser, intranasal dipakai juga gitu kan. Nah setelah pakai intranasal, baru saya pakai NMES. Ya udah, memang sangat enak gitu. Karena memang ada terasa apa gitu kan. Di jari itu ada kayak ada yang Diaktifkan kembali otot-otot gara-gara. Seneng Betul. Jadi Ini sekarang benar-benar udah bisa loh, bergerak ini pengalaman semua. nyata Betul, ya. betul. Jadi kita harus tahu pemirsa bahwa darah yang kental itulah sumber penyakitnya. Pembuluh darah kaku itulah sumber penyakitnya. Darah yang kental itu ya seperti kita lihat di sini. Kita lihat ya pemirsa, ini adalah darah yang normal. Kita tuh darahnya mesti yang seperti yang di sebelah kiri. Lancar. Ya harus lancar. Dia membawa nutrisi dan oksigen ke semua organ-organ vital, otak, jantung, ginjal, organ keperkasaan, limpa. Tetapi ketika terjadi hiperkolesterol seperti yang dialami oleh Pak Momo, atau ketika gulanya tinggi, ya, maka yang terjadi adalah seperti ini. Kental Bagaimana darahnya oksigen tidak normal. mau disampaikan, akibatnya menyumbat. Ya, dan akibatnya juga terjadilah stroke penyumbatan. Sementara akibatnya juga bisa juga lama-lama sudah menyumbat, tekanan darah naik, pecah pembuluh darah. Ini semuanya Iya. kuncinya di sini. Jadi pemirsa, yuk kita upayakan agar pola hidup sehat dilaksanakan, kemudian juga tetap check up, udah nggak usah takut-takut lagi, ya, dan juga kita menggunakan teknologi laser karena teknologi laser ini udah lengkap, alatnya kan udah dirasakan sendiri oleh Pak Momo. Ketika digunakan dia ada 3 warna laser, warna merah khusus untuk mengatasi tadi penggumpalan darah, Ya. untuk diuraikan. Kalau sudah menggumpal diuraikan, kalau yang mau menggumpal itu dicegah penggumpalannya. Lalu yang pembuluh yang warna birunya untuk mengaktifkan kembali nitrik oxide yang ada di pembuluh darah supaya pembuluh darahnya melebar, tensinya menurun. Nah, yang istimewa nih, sinar lasernya ada yang sinar kuning. Sinar kuning ini untuk apa? Itu sudah dirasakan oleh Pak Momo. Tidurnya nyenyak sekarang, bangun-bangun seger. Dan yang kuning itu juga mengaktifkan bukan hanya melatonin, tapi hormon yang dikenal dengan nama endorfin, hormon kebahagiaan. Sehingga kita mudah untuk happy. Akibatnya apa? Akibatnya kalau kita happy, tidurnya nyenyak, kita juga jarang terserang penyakit karena imunitasnya meningkat. Nah, pembuluh darah kita ini saya kasih ilustrasi dikit ya. Pembuluh darah di area kepala itu seperti apa ya? Ini kan yang pertama ini kan sumbatan. Pak Momo sendiri terjadi sumbatan. Maka aliran darah di area kepala itu tidak akan mendapatkan oksigen dan nutrisi yang harusnya dibawa oleh aliran darah tersebut. Jadi terjadi kematian jaringan pada otak itu sendiri. Nah, kemudian kalau yang pecah pembuluh darah seperti apa? Darah yang merembes keluar di area kepala kita, di area otak kita, itu akan menekan bagian otak tersebut. Sehingga terjadi kematian jaringan pada otak itu juga. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama ya, caranya adalah makanannya tadi diperbaiki. Nah, selain itu penting juga untuk kita menjaga agar otot dan syaraf kita tetap terjaga dengan baik kondisinya, yaitu dengan kita menggunakan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation. Jadi teknologi NMES ini sendiri dia nanti akan mengeluarkan sinyal listrik di otot kita. Sehingga otot kita yang tadinya pada penderita stroke itu dia tidak bisa bergerak karena tidak terjadinya sinyal, maka akan diberikan sinyal oleh teknologi NMES ini. Jadi seolah-olah otot kita itu nanti akan bergerak secara aktif kembali. Nah,
Otot yang bergerak ini nanti akan memberikan sinyal lagi nih kepada otak kita yang tadinya sudah mengalami gangguan. Dengan begitu, sinyal yang tadinya hilang dari otak kita akan diproduksi lagi dan akan disalurkan ke bagian otot-otot dan syaraf kita di area tangan atau kaki kita. Nah, inilah yang terjadi sama Pak Momo. Jadi pemirsa di rumah, jangan lupa ya, ini yang sudah ada stroke, sudah ada hipertensi, sudah ada kolesterol tinggi, atau gangguan kesehatan lainnya. Kita tambahkan teknologi laser yang sudah dilengkapi dengan teknologi NMS sehingga bisa membantu proses pemulihan pasca stroke kita. Pak Momo berhasil kembali pulih, Anda juga bisa. Ya. Dan Pak Momo sudah menggunakan teknologi laser, sudah merasakan manfaatnya. Banyak yang sudah merasakan ya. Salah satunya adalah kisah yang satu ini. Saya pernah terkena stroke, itu pun saya tidak sadar. Semua badan terasa lemas, kaki saya lemas. Pada saat itu kolesterol saya di atas 200. Tensi saya waktu itu 160/100. Alhamdulillah, tensi saya sekarang 120/80. Dan kolesterol saya yang tadi di atas 200 sekarang 178. Semakin saya pakai semakin baik saya kondisinya. Tidur dengan enak, nyenyak, tanpa ada gangguan, tanpa ada harus ngorok lagi seperti dulu lagi. Buat Anda yang baru bergabung, saya akan recap kembali apa yang sudah dialami oleh Pak Momo. Ini dia pemirsa. Beliau ini terkena stroke sampai 2 kali karena memang punya kolesterol dan hipertensi ya. Hipertensinya pernah mencapai angka 200, di atas 200 ya Pak ya? Di atas 200. Kolesterolnya juga tinggi 280. Intinya masalah aja dulu darahnya sama pembuluh darahnya tuh ya. Yang pertama mengalami serangan stroke 2010 karena penyumbatan, 2016 terjadi lagi serangan stroke, yang kedua karena pecah pembuluh darah. 2 kali stroke, bayangkan pemirsa. Tapi sekarang setelah menggunakan teknologi laser, tekanan darahnya sekarang stabil di 120/80 ya Pak ya? Betul. Aman ya Pak? Aman. Terus juga kolesterolnya turun? Betul. Gula nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Yang dirasakan juga adalah konsentrasi, memori sekarang kembali lagi ya Pak ya? Seperti dulu lagi? Betul, seperti itu. Badan terasa lebih segar, tidur lebih nyenyak, Betul. ya, dan semua anggota tubuh sudah kembali aktif. Iya. Semangat terus Pak. Semangat. Mari kita ikuti langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Momo. Itu langkahnya bagus, langkahnya tepat. Dia tahu punya keluhan dengan kolesterol yang tinggi, ya, punya tensi yang tinggi. Makanya ya, beliau menggunakan teknologi laser. Dan sekarang kita bisa lihat tadi secara langsung bagaimana masalah kesehatannya sudah teratasi. Tentunya dilengkapi juga dengan menjalankan 4 pilar hidup sehat dan mengikuti saran dari dokter. Itu dia, sekali lagi, lengkapi usahanya dengan menggunakan teknologi laser dari Gogomol. Nah, pemirsa, AccuLaser Ultimate ini merupakan pelopor alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low level laser dan juga teknologi NMS, Neuromuscular Electrical Stimulation, dalam satu alat. Nah, lasernya ini bermanfaat buat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan buat Anda nih yang punya masalah kolesterol yang tinggi, hipertensi, dan juga diabetes. Yuk dipakai teknologi lasernya. Supaya apa? Supaya masalahnya bisa teratasi, komplikasinya bisa kita hindari. Nah, sementara itu, teknologi NMS atau Neuromuscular Electrical Stimulation ini bermanfaat buat menjaga, juga menguatkan, memelihara massa otot kita. Ya, ini kan otot semua nih pemirsa ya. Disarankan buat Anda para penderita stroke yang mengalami kelemahan pada bagian tubuh. Harapannya apa? Ketika otot dan saraf itu distimulasi, akan membantu perbaikan dan fungsional menjadi lebih baik. Pak Momo, udah bisa gerak lagi semuanya pemirsa ya. Jadi pemirsa jangan tunda lagi, silakan nomor ini Anda hubungi sekarang juga. Ya, nanti call center kami akan membantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan jika Anda sudah memiliki alat, Anda boleh ya berkonsultasi dengan layanan dokter kami. Ini penting buat Anda ingat pemirsa, kalau produk dokter laser maupun AccuLaser Ultimate yang asli itu berkualitas, bermanfaat dan bergaransi, dan juga sudah terdaftar di pemerintah. Ingat ya, hanya ada di Gogomol. Jadi ketika Anda ingat teknologi laser, yang harus Anda ingat adalah dokter laser, AccuLaser dari Gogomol. Ingat ya pemirsa, kualitas darah menentukan kualitas hidup kita. Yuk, atasi masalahnya, cegah komplikasinya sebelum terlambat. Pak Momo, terima kasih. Sehat selalu Bapak. Ya, juga buat Mas Boyke, buat Mas Nurman, terima kasih buat segala informasinya ya. Dan buat Anda tentu saja pemirsa, terima kasih Anda telah menjadi bagian dari Go Healthy selama ini. Tapi ingat, yang baiknya mari kita tiru, yang jeleknya jangan kita lakukan. Ya, kalau misalnya Anda punya kritik atau saran, dengan senang hati kami ingin tahu. Jadi silakan sampaikan kritik atau saran Anda melalui alamat email di bawah ini,
karena kami ingin selalu menjadi lebih baik dalam setiap episodenya. Kami semua pamit, sampai jumpa lagi di episode Go Healthy berikutnya. Cara tepat, hidup sehat. Sampai jumpa.